Bayangkan sebuah dunia di mana industri kimia sudah tidak menjadi musuh bagi lingkungan, melainkan menjadi penyelamatnya. Dunia itu bukanlah mimpi, itulah yang ditawarkan oleh Kimia Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Samsul S dari kelas 10-5. Di sini saya akan membuat video tentang apa sih itu kimia hijau. Kimia hijau atau green chemistry adalah proses kimia yang bertujuan untuk meninggalkan atau menghilangkan penggunaan zat-zat berbahaya. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas dan John Warner pada tahun 1998 dan menjadi fondasi utama bagi industri kimia dan bertanggung jawab untuk manusia dan planet kita. Nah, dalam kimia hijau terdapat 12 prinsip, diantaranya yang pertama, pencegahan limbah. Lebih baik mencegah limbah daripada pengolahnya. Yang kedua, efisiensi atom, menjadikan bahan baku sebagai produk akhir. Yang ketiga, sintesis kimia yang lebih aman. Sintesis harus menggunakan atau menghasilkan atau bahkan tidak ada zat yang beracun. Yang keempat, desain bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia didesain untuk berkhasiat namun tidak beracun. Yang kelima, bahan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman, menghindari pelarut organik yang beracun. Yang keenam, desain untuk efisiensi energi, melakukan reaksi pada suhu dan tekanan ruang. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan, menggunakan bahan mentah seperti dari pertanian atau biologis. Dan yang kedelapan, mengurangi tahapan yang tidak perlu, mengurangi penanda atau perhitungan khusus. Yang kesembilan, katalis, menggunakan katalis untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang ke-10, desain untuk degradasi. Produk harus mudah terurai setelah digunakan. Kimia hijau bukan sekedar cuma teori, kita sudah merasakannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya plastik biobags seperti botol yang terbuat dari tebu, menggantikan plastik dari minyak bumi, dan cat berbasis air, menggantikan cat berbahan pelarut organik yang beracun dan mudah terbakar. Semua ini adalah bukti bahwa kimia bisa menjadikan kekuatan untuk kebaikan. Kimia hijau mengajarkan kita bahwa inovasi dan keberlanjutan bisa berjalan beriringan. Kita sebagai generasi penerus, kita punya peran besar untuk merubah dunia, mulai dari memilih produk ramah lingkungan, mendukung penelitian bersih, hingga menerapkan prinsip-prinsip dalam studi karir kita kelak. Karena di masa depan, bumi akan ada di tangan kita, dan kimia hijau adalah salah satu kuncinya. Baik, begitulah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, dan terima kasih. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa bahan kimia yang ada di sekitar kita bisa merusak lingkungan? Nah, karena itulah muncul konsep green chemistry atau kimia hijau. Kimia hijau adalah konsep dalam ilmu kimia yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan dan pembentukan zat berbahaya agar lebih aman bagi manusia dan lingkungannya. Adapun tujuan kimia hijau yaitu menggunakan bahan yang lebih aman, menghemat energi, mengurangi limbah berbahaya, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ada 12 prinsip kimia hijau yang diusulkan oleh Paul Anastas dan John Warner. Yang pertama, pencegahan limbah. Yang kedua, efisiensi atom. Yang ketiga, sintesis yang aman. Yang keempat, perancangan produk kimia yang aman. Yang kelima, pelarut dan bahan tambahan yang aman. Yang keenam, efisiensi energi. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan. Yang kesembilan, penggunaan katalis. Yang kesepuluh, produk mudah terurai. Yang kesebelas, analisis pencegahan polusi. Lalu yang terakhir, mencegah risiko terjadinya kecelakaan seperti ledakan dan kebakaran.
Contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan deterjen ramah lingkungan seperti yang kedua yaitu menggunakan tas belanja sendiri ketika pergi berbelanja di supermarket. Jadi, kimia hijau bukan hanya sekedar tentang konsep dalam ilmu kimia, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga bumi agar tetap aman dan sehat bagi masa depan. Mulai dari hal kecil saja, kita sudah bisa menjaga lingkungan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanila dari kelas 15 SMA Negeri 2 Sidendreng Kapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kimia hijau. Video ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Saya berharap setelah menonton video ini, kalian dapat memahami materi dengan lebih baik. Jangan lupa untuk menyimak video sampai selesai. Sekian kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari cara merancang produk dan proses kimia agar lebih aman bagi manusia dan lingkungan. Konsep ini bertujuan mengurangi penggunaan bahan berbahaya, mengurangi limbah, serta menghemat energi dan sumber daya alam. Kimia hijau bukan hanya membersihkan pencemaran, tapi juga mencegah pencemaran sejak awal proses produksi. Contoh kimia hijau: 1. Mengurangi penggunaan plastik sulit terurai. 2. Menggunakan bahan alami sebagai pengganti bahan kimia beracun. 3. Membuat proses industri yang hemat energi. Tujuan kimia hijau. Tujuan utama kimia hijau adalah mengurangi limbah berbahaya. Limbah kimia dapat mencemari tanah, air, dan udara. Menghemat energi. Proses kimia dibuat agar tidak membutuhkan energi terlalu besar, menggunakan bahan yang aman, mengurangi bahan yang beracun atau mudah meledak, melindungi kesehatan manusia agar pekerja dan masyarakat tidak terkena dampak zat berbahaya, menjaga kelestarian lingkungan agar sumber daya alam tetap bersedia untuk masa depan. Prinsip-prinsip kimia hijau. Prinsip-prinsip kimia hijau ada 12 antara lain yaitu: yang pertama, mencegah limbah. Lebih baik mencegah limbah daripada membersihkannya setelah terbentuk. 2. Efisiensi atom. Sebagian besar bahan baku harus menjadi produk utama, bukan menjadi limbah. 3. Menggunakan bahan yang lebih aman. Bahan kimia yang digunakan sebaiknya tidak beracun. 4. Mendesain produk aman. Produk kimia dibuat agar tidak membahayakan kesehatan. 5. Menggunakan pelarut yang aman. Mengurangi penggunaan pelarut berbahaya. 6. Hemat energi. Reaksi kimia dilakukan pada suhu dan tekanan
itu kimia hijau? Kimia hijau adalah konsep kimia yang bertujuan mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan menjaga lingkungan. Tujuan kimia hijau yaitu mengurangi limbah berbahaya, menghemat energi dan bahan baku, menggunakan bahan yang aman dan ramah lingkungan, serta menjaga kesehatan manusia dan lingkungan. Terdapat 12 prinsip kimia hijau menurut John Warner dan Paul Anastas. Yang pertama, mencegah limbah. Lebih baik mencegah limbah daripada membersihkannya. Yang kedua, efisiensi atom. Bahan yang digunakan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar sedikit terbuang. Yang ketiga, sintesis yang aman. Proses kimia harus menggunakan zat yang aman bagi manusia. Yang keempat, produk kimia aman. Produk kimia harus tetap efektif dan tidak berbahaya. Yang kelima, pelarut aman. Gunakan pelarut yang aman dan ramah lingkungan. Yang keenam, efisiensi energi. Kurangi penggunaan energi berlebihan. Yang ketujuh, bahan baku terbarukan. Gunakan bahan yang dapat diperbarui. Yang kedelapan, mengurangi produk turunan. Kurangi proses tambahan yang menghasilkan limbah. Yang kesembilan, menggunakan katalis. Katalis membantu reaksi lebih efisien. Yang ke-10, mudah terurai. Produk harus mudah terurai di alam. Yang ke-11, mencegah polusi. Polusi harus dicegah sejak awal proses. Yang ke-12 atau yang terakhir, mencegah kecelakaan. Proses kimia harus aman untuk mengurangi risiko kecelakaan. Juga terdapat contoh penerapan pada kimia hijau, yaitu kimia hijau dapat diterapkan dan mengurangi plastik dan menggunakan bahan ramah lingkungan. Manfaat kimia hijau yaitu lingkungan lebih bersih, mengurangi pencemaran, menghemat biaya produksi, menjaga kesehatan masyarakat. Kesimpulan pada materi kali ini adalah kimia hijau membantu menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan proses kimia yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Mari terapkan kimia hijau demi masa depan bumi yang lebih baik. Saya, Nur Rahmani Roham, izin menutup materi pada kali ini. Terima kasih. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Azahra. Saya sedang menduduki kelas 10 di SMA Negeri 2 Sidendreng Repang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh kimia hijau, apa manfaat kimia hijau pada kehidupan sehari-hari, dan 12 prinsip utama pada kimia hijau. Pengertian kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus dalam merancang produk dan proses yang ramah bagi lingkungan. Kimia hijau pertama kali diperkenalkan oleh Paul Anastas di Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Kemudian pada tahun 1998, Paul Anastas bekerjasama dengan John Warner untuk membuat sebuah buku yang berjudul Green Chemistry Theory and Practice. Buku ini berisikan 12 prinsip utama pada kimia hijau. 12 prinsip utama pada kimia hijau. Yang pertama yaitu pencegahan limbah. Pencegahan limbah ini berfokus dalam merancang proses untuk menghilangkan limbah berbahaya pada suatu produk kimia. Prinsip yang kedua yaitu efisiensi atom. Memaksimalkan penggunaan atom reaktan dan mengurangi penggunaan atom molekuler. Prinsip ketiga, sintesis lebih aman. Menggunakan reagen kurang berbahaya bagi lingkungan dan juga manusia. Prinsip keempat, pelarut aman. Menggunakan pelarut yang berbasis air atau pelarut yang tidak menggunakan zat berbahaya bagi lingkungan dan juga manusia. Prinsip kelima, efisiensi energi. Melakukan reaksi pada suhu atau tekanan yang rendah agar lebih hemat energi.
Prinsip keenam, bahan baku terbarukan. Menggunakan bahan baku yang tersedia di alam dan lebih mudah ditemukan seperti cahaya matahari, air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya prinsip ketujuh yaitu penggunaan katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau merubah secara permanen proses akhirnya. Prinsip yang kedelapan yaitu desain produk aman. Produk minim toksisitas saat digunakan. Contohnya yaitu pewarna makanan alami. Prinsip yang kesembilan yaitu kurangi derivatisasi. Hindari pelindung produk yang tidak penting, contohnya sintesis terhadap vitamin C. Hal ini bisa menurunkan 20% zat berbahaya pada produk tersebut. Prinsip yang ke-10 yaitu desain degradasi. Produk yang lebih mudah terurai secara alami, contohnya botol minuman PLA dari jagung yang dapat terurai selama 6 bulan di kompos. Prinsip yang ke-11 yaitu analisis real time, yang berarti mengawasi proses secara langsung untuk mencegah masalah yang akan timbul. Contohnya ketika kita melakukan fermentasi pada tempe, itu harus diawasi secara langsung agar tidak menimbulkan zat-zat berbahaya pada tempe tersebut. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-12 yaitu keselamatan inheren. Keselamatan inheren berarti memilih bahan atau proses yang aman sejak awal. Contohnya ketika kita memilih sabun cuci piring untuk mencuci tangan dari minyak daripada menggunakan bensin atau zat-zat kita membahas sejarah, pengertian, dan juga 12 prinsip utama pada kimia hijau, kita dapat menyimpulkan bahwa kimia hijau sangat penting bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan juga polusi. Baik teman-teman, sekian penjelasan singkat tentang kimia hijau dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kebun serai, udara segar terasa nyaman. Mari kita pakai kimia hijau, bumi lestari untuk masa depan. I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lucianul Anjila. Saya dari kelas 10-5 UPT SMA Negeri 2 Sidendrek Rapa. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai kimia hijau yang meliputi pengertian 12 prinsip kimia hijau, penerapan kimia hijau, dan juga manfaat kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu kimia hijau? Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan juga mengurangi serta mencegah pembentukan zat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Ke-12 prinsip kimia hijau diantaranya: yang pertama, pencegahan limbah; yang kedua, efisiensi atom; 3, menggunakan bahan kimia yang lebih aman; 4, mendesain produk yang tidak beracun; 5, menggunakan pelarut yang ramah lingkungan; 6, efisiensi energi; 7, menggunakan bahan baku terbarukan; 8, mengurangi derivatif; 9, menggunakan katalis; 10, mendesain produk yang mudah terurai; 11, analisis real time untuk mencegah polusi; dan yang terakhir, yang ke-12 adalah meminimalkan potensi kecelakaan. Contoh penerapan kimia hijau diantaranya: yang pertama, menggunakan energi terbarukan dalam proses produksi; yang kedua, menggunakan plastik biodegradable atau plastik yang mudah terurai. Manfaat kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi potensi kesehatan manusia, dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan.
desain kimia aman, merancang produk yang efektif namun tidak beracun. Yang kelima, pelarut aman, menggunakan pelarut atau kondisi reaksi yang aman, misalnya air. Yang keenam, efisiensi energi, melakukan reaksi pada suhu dan tekanan ruang. Bahan baku terbarukan. Nomor 7, menggunakan bahan dasar hasil pertanian atau alam. Yang kedelapan, mengurangi turunan kimia, menghindari tahapan reaksi, tambahan atau mengurangi limbah. 9, katalis, menggunakan katalis untuk meningkatkan efisiensi. Yang ke-10, desain untuk degradasi. Produk kimia harus mudah terurai setelah digunakan. Yang ke-11, analisis langsung, memantau proses secara langsung untuk mencegah polusi. Yang ke-12 atau yang terakhir, mencegah kecelakaan, memilih bahan yang meminimalkan risiko ledakan atau kebakaran. Adapun contoh dan penerapan, yang pertama adalah lingkungan, mengurangi limbah beracun, pencemaran tanah, dan emisi gas rumah kaca. Yang contohnya yaitu penggunaan pelarut CO2 super kritis untuk ekstraksi produksi plastik biodegradable dari pati. Penerapan kimia hijau penting untuk keberlanjutan hidup seiring meningkatnya populasi dan industri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti unsur oksigen di dalam kimia, sederhana tetapi penting bagi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai teman-teman SMA, perkenalkan nama saya Nabila Aziza, siswi kelas 10 dari SMA Negeri 2 Sidenreng Rapang. Jadi, tema video yang akan saya bawakan kali ini adalah kimia hijau. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu kimia hijau? Kalau teman-teman belum tahu, ayo kita sama-sama belajar untuk mengetahui lebih jauh apa itu kimia hijau di video selanjutnya. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia yang ramah lingkungan, aman, serta mengurangi penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Tujuan kimia hijau yaitu mengurangi limbah pencemaran, menghemat energi dan bahan baku, menggunakan bahan yang lebih aman, serta menjaga kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, sejarah kimia hijau. Konsep kimia hijau mulai berkembang pada tahun 1090-an di Amerika Serikat. Istilah Green Chemistry diperkenalkan oleh Paul Anastas dan John Warner. Mereka membuat 12 prinsip kimia hijau sebagai pedoman agar kegiatan industri dan laboratorium menjadi lebih ramah lingkungan. Sejak itu, kimia hijau diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, kesehatan, pertanian, dan kehidupan sehari-hari. Jadi ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah limbah. Lebih baik mencegah terbentuknya limbah daripada membersihkannya. Kedua, ekonomi atom. Mengusahakan semua bahan yang digunakan menjadi bagian produk akhir. Ketiga, sintesis bahan kimia yang lebih aman mengurangi penggunaan zat beracun. Keempat, merancang produk yang aman. Produk dibuat tetap efektif tetapi tidak berbahaya bagi lingkungan. Kelima, menggunakan pelarut dan bahan tambahan yang aman seperti mengurangi bahan kimia berbahaya. Keenam, efisiensi energi, menghemat penggunaan energi dalam proses kimia. Ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan seperti memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui seperti tumbuhan. Kedelapan, mengurangi devitisasi seperti mengurangi tahapan reaksi yang tidak perlu. Kesembilan, menggunakan katalis membantu mempercepat reaksi dan mengurangi limbah. Kesepuluh, merancang produk yang mudah terurai seperti produk tidak mencemari lingkungan setelah digunakan. Ke-11, analisis langsung untuk mencegah pencemaran, memantau proses agar tidak menghasilkan zat berbahaya. Ke-12, kimia yang aman untuk mencegah kecelakaan, mengurangi risiko ledakan, kebakaran, dan keracunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Ramadan dari kelas 15. Di era modern seperti sekarang, perkembangan ilmu kimia memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, penggunaan bahan kimia yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan limbah berbahaya. Oleh karena itu,
hadir konsep kimia hijau atau green chemistry, yaitu konsep yang bertujuan menciptakan proses kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas pengertian kimia hijau, 12 prinsip beserta tokoh pencetusnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, manfaat, tujuan, hingga kesimpulannya. Lalu, apa sebenarnya kimia hijau itu? Mari kita pelajari bersama. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia yang aman, efisien, dan ramah lingkungan dengan cara mengurangi atau menghilangkan penggunaan serta pembentukan zat berbahaya. Pendekatan ini menekankan pencegahan limbah sejak awal, penggunaan bahan yang lebih aman, serta efisiensi energi dan sumber daya, sehingga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, kesimpulannya, kimia hijau merupakan pendekatan dalam ilmu kimia yang bertujuan menghasilkan produk dengan proses yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan pencegahan limbah sejak awal. Nah, jika kimia hijau terus diterapkan secara luas, dampaknya sangat positif dalam jangka panjang. Lingkungan akan menjadi lebih bersih karena limbah dan polusi berkurang, sehingga kesehatan manusia juga lebih terjaga. Terima kasih. Mungkin demikian pembahasan mengenai kimia hijau. Dari materi ini kita dapat memahami pentingnya menciptakan teknologi dan proses kimia yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Muhammad Abi Ramadan dari kelas 10-5, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Risma Alivia dari kelas 10-5. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kimia hijau. Teman-teman sudah tahu belum apa itu kimia hijau? Simak video ini untuk mengetahui lebih jelas apa itu kimia hijau. Nah, kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia yang ramah lingkungan, mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Nah, ada 4 tujuan kimia hijau. Yang pertama, mengurangi limbah berbahaya. Yang kedua, menghemat energi dan sumber daya. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang aman dan terbarukan. Dan yang keempat, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun sejarah kimia hijau. Kimia hijau mulai dikembangkan pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap meningkatnya pencemaran limbah industri dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Dan pada tahun 1991, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat mulai memperkenalkan program kimia hijau untuk mendorong penggunaan proses kimia yang lebih aman. Konsep ini mulai dipopulerkan oleh Paul Anastas dan John Warner melalui buku Green Chemistry, Theory and Practice, yang berisi
12 prinsip kimia hijau. Baik, ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Lebih baik mencegah daripada mengolah limbah. Yang kedua, efisiensi atom. Memaksimalkan bahan yang menjadi produk. Yang ketiga, sintesis yang aman, seperti menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Yang keempat, desain produk aman, seperti produk tidak berbahaya. Yang kelima, pelarut dan bahan bantu aman, seperti mengurangi atau menghilangkan pelarut yang berbahaya. 6. Efisiensi energi, seperti menghemat energi, misalnya suhu dan tekanan rendah. 7. Bahan baku terbarukan, seperti dari tumbuhan. 8. Mengurangi derivatisasi, seperti meminimalkan tahapan reaksi. 9. Katalis lebih baik, gunakan katalis dibanding reaktan terlebih. 10. Desain untuk degradasi, mudah terurai di alam. Yang ke-11, analisis real time, mencegah terbentuknya zat berbahaya. Dan yang ke-12 atau yang terakhir, keamanan proses, seperti mencegah kecelakaan, misalnya ledakan atau kebocoran. Adapun contoh penerapan kimia hijau. Yang pertama, penggunaan plastik biodegradable atau mudah terurai. Yang kedua, pemakaian energi terbarukan seperti matahari dan angin dalam proses industri. Yang ketiga, penggunaan bahan alami sebagai pengganti bahan kimia yang berbahaya. Dan yang keempat, daur ulang limbah menjadi produk baru. Nah, yang terakhir ada manfaat kimia hijau. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih manfaat kimia hijau? Manfaat kimia hijau adalah menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, mengurangi pencemaran air, udara, dan tanah. Yang ketiga, lebih aman bagi kesehatan manusia. Dan yang keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, sekian video dari saya. Maaf jika video kurang sempurna, karena yang sempurna hanya kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Ataya Salman dari kelas 10-5. Saya akan mempresentasikan materi kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia yang ramah lingkungan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan penggunaan serta pembentukan zat berbahaya. Dalam kimia hijau terdapat 12 prinsip. Yang pertama, mencegah limbah. Kedua, ekonomi atom. Ketiga, sintetis yang lebih aman. 4. Desain bahan kimia yang aman. 5. Pelarut tambahan yang aman. 6. Efisiensi energi. 7. Bahan baku terbarukan. 8. Katalitis. 9. Desain untuk degradasi. 10. Mengurangi derivatisasi. 11. Analisis real time. Dan ke-12, keamanan proses untuk mencegah kecelakaan. Contoh penerapan kimia hijau. Pertama, penggunaan bioplastik dari bahan alami. 2. Deterjen ramah lingkungan. 3. Energi dari biomassa. 4. Penggunaan katalis untuk mengurangi limbah industri. Tujuan kimia hijau: mengurangi pencemaran lingkungan. 2. Menghemat sumber daya alam. 3. Menjaga kesehatan manusia.
4. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari kimia hijau adalah solusi penting untuk masa depan karena membantu manusia tetap bisa menggunakan teknologi kimia tanpa merusak lingkungan. Itulah presentasi kimia hijau dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia hijau. Pengertian, kimia hijau adalah cabang ilmu yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia yang ramah lingkungan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan penggunaan serta produksi zat berbahaya. Tujuan 1. Mengurangi limbah berbahaya. 2. Menghemat sumber daya alam. 3. Mengurangi polusi lingkungan. 4. Menciptakan proses kimia yang aman bagi manusia dan lingkungan. Prinsip-prinsip 1. Pencegahan limbah. 2. Efisien atom. 3. Sintesis yang aman. 4. Desain bahan kimia yang lebih aman. 5. Penggunaan porut yang aman. 6. Efisiensi energi. 7. Bahan baku terbarukan. 8. Mengurangi derivatisasi. 9. Katalis lebih baik daripada reaktan berlebih. 10. Desain untuk degradasi. 11. Analisis real time untuk mencegah polusi. 12. Mengurangi potensi kecelakaan. Contoh penerapan. 1. Penggunaan bioplastik yang mudah terurai. 2. Pembuatan sabun deterjen ramah lingkungan. 3. Penggunaan plastik sekali pakai. Manfaat 1. Lingkungan lebih bersih dan sehat. 2. Mengurangi resiko penyakit. 3. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Dampak 1. Pencemaran air, tanah, dan udara. 2. Kerusakan ekosistem. 3. Gangguan kesehatan manusia. Kesimpulan, kimia hijau penting untuk menciptakan kehidupan bersih, aman, dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Nindya Samsudra Yunus dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa kimia hijau. Kimia hijau adalah pendekatan ilmu kimia yang fokus pada perancangan produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Tujuannya adalah menciptakan bahaya yang lebih aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, mencegah polusi sejak tahap desain, bukan membersihkan. Dan ada pula 12 prinsip kimia hijau, yaitu adalah 1. Pencegah limbah. 2. Ekonomi atom. 3. Sintesis kimia kurang berbahaya. 4. Merancang bahan kimia aman. 5. Pelarut yang aman.
6. Efisiensi energi. 7. Bahan baku terbarukan. 8. Mengurangi zat turunan. 9. Katalisis. 10. Desain untuk degradasi. 11. Analisis real time. 12. Mencegah potensi kecelakaan. Dan adapun contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, pembersih alami, mengganti cairan pembersih kimia keras dengan bahan alami seperti cuka, baking soda, atau sitron. Yang kedua, mengurangi sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang secara aktif. Yang ketiga, sabun dan sampo organik, menggunakan produk perawatan pribadi yang ramah lingkungan dan mudah terurai. Nah, adapun juga contoh penerapan dalam industri. Yang pertama, 1. Bioplastik, produksi plastik yang mudah terurai. Yang kedua, katalisis berbasis enzim, penggunaan enzim dalam proses pembuatan obat-obatan untuk menggantikan katalisis kimia berbahaya. Kedua, pemutih kertas ramah lingkungan, menggunakan hidrogen peroksida atau enzim untuk memutihkan kertas. Yang ketiga, pelarut aman, mengganti pelarut bercleaning berbasis yang beracun dengan karbon dioksida cair. Nah, setelah mengetahui pengertian, tujuan, prinsip, contoh penerapan kimia hijau, kita juga harus tahu apa manfaat kimia hijau. Dan di sini saya akan menyebutkan apa manfaat kimia hijau. Yang pertama itu adalah melindungi lingkungan. Kedua, menjaga kesehatan manusia. Ketiga, menghemat sumber daya alam. Keempat, mengurangi limbah. Kelima, efisiensi energi. 6. Produk lebih aman dan berkualitas. Ketujuh, mendukung keberlanjutan. Kedelapan, menghemat biaya. Kesembilan, meningkatkan citra dan daya saing industri. Kesepuluh, mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesebelas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua-belas, mengurangi risiko kecelakaan. Kimia hijau tidak hanya tentang reaksi dan percobaan, tetapi juga tentang bagaimana ilmu tersebut dapat membantu menjaga lingkungan. Karena itu, muncul konsep kimia yang lebih ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Rahmansyah dari kelas 10-5. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kimia hijau. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video. Kimia hijau adalah konsep kimia yang bertujuan menciptakan produk dan proses yang lebih aman, ramah lingkungan, serta mengurangi limbah dan pencemaran. Tokoh kimia hijau yaitu Paul Troy Anastas dan John Charles Warner yang merumuskan 12 prinsip kimia hijau. 12 prinsip kimia hijau yaitu yang pertama, pencegahan limbah, yaitu mengurangi terbentuknya limbah sejak awal, proses agar tidak mencemari lingkungan. Kedua, manajemen atom yang baik, memaksimalkan semua atom bahan baku agar masuk ke produk akhir sehingga sisa bahan sedikit. Ketiga, proses sintesis kimia yang lebih aman, menggunakan metode reaksi yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Keempat, rancang kimia yang lebih aman, membuat produk kimia yang tetap efektif tetapi memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah. Kelima, rancang proses yang efisien energi, menghemat penggunaan energi dalam proses kimia, misalnya memakai suhu dan tekanan rendah. Keenam, kurangi produk turunan yang tidak perlu, menghindari langkah tambahan yang menghasilkan banyak limbah dan pemborosan bahan. Ketujuh, prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan, menggunakan bahan dan proses yang meminimalkan risiko ledakan, kebakaran, atau kebocoran. Kedelapan, pencegahan polusi secara real time, memantau proses secara langsung agar pencemaran dapat dicegah sebelum terjadi. Kesembilan, desain produk yang mudah terurai, membuat produk yang dapat terurai alami setelah digunakan sehingga tidak mencemari lingkungan. 10. Gunakan katalis, memakai katalis untuk mempercepat reaksi agar lebih hemat energi dan mengurangi limbah. 11. Gunakan bahan baku yang terbarukan, memiliki bahan dari sumber yang dapat diperbarui seperti tumbuhan, bukan sumber yang akan habis. 12. Penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman,
menggunakan pelarut serta bahan tambahan yang tidak beracun dan ramah lingkungan. Adapun penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan produk ramah lingkungan, memilih sabun atau deterjen yang mudah terurai dan tidak beracun. Kedua, menghemat energi, menggunakan listrik seperlunya atau alat hemat energi untuk mengurangi dampak lingkungan. Ketiga, daur ulang, memanfaatkan kembali sampah seperti plastik atau kertas agar tidak menjadi limbah berlebihan. 4. Mengurangi penggunaan plastik, mengganti plastik sekali pakai dengan barang yang bisa digunakan berulang kali. Kelima, menggunakan bahan alami, memakai bahan alami misalnya seperti cuka atau jeruk. Adapun tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu mengurangi zat berbahaya, mencegah pencemaran, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan, dan menghemat energi dan sumber daya. Manfaatnya yaitu lingkungan jadi lebih bersih, kesehatan lebih terjaga, hemat biaya atau energi dan bahan, dan sumber daya alam lebih awet. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa bisa disebut kimia hijau? Disebut kimia hijau karena kimia ini dirancang untuk tidak merusak lingkungan sejak awal dengan mengurangi zat berbahaya dan limbah, sehingga prosesnya lebih aman dan menjaga kelestarian alam. Kan kita bahwa kemajuan ilmu pengetahuan bukan hanya tentang menciptakan teknologi yang canggih, tetapi juga tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam, dengan mengurangi limbah, menghemat energi, dan menggunakan bahan yang lebih aman. Kimia hijau menjadi langkah nyata masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hernisa. Saya dari kelas 10-5, Sekolah UPT SMA Negeri 2 Sidengreng Rapang. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menyampaikan materi tentang kimia hijau. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kimia hijau adalah pendekatan ilmu kimia yang fokus pada perancangan produk dan proses untuk mengurangi atau menghilangkan bahan berbahaya guna mencegah polusi dari sumbernya, bukan sekedar membersihkan limbah. Dicetuskan oleh Paul Anastas dan John Warner. Tujuannya adalah menciptakan teknologi berkelanjutan yang aman bagi lingkungan dan manusia. Teknologi yang dimaksud berupa teknologi yang dapat menguraikan sampah-sampah plastik atau limbah semacamnya. Kembali dengan saya, sekarang kita akan membahas 12 prinsip kimia hijau. Pertama atau ke-1, pencegah limbah, yaitu merancang sintetis yang tidak menghasilkan limbah. Kedua, ekonomi atom atau efisiensi, yaitu memaksimalkan semua bahan baku menjadi produk akhir. Ketiga, sintetis kimia kurang berbahaya, yaitu menggunakan bahan yang aman bagi manusia dan lingkungan. 4. Merancang kimia aman, yaitu produk akhir harus berfungsi dan toksisitas. Toksisitas itu sendiri adalah tingkat bahaya suatu zat terhadap makhluk hidup. Jadi semakin tinggi toksisitasnya, semakin berbahaya zat tersebut. Kelima, pelarut dan alat bantu lebih aman, yaitu menghindari penggunaan pelarut organik berbahaya. Keenam, desain untuk efisiensi energi, yaitu melakukan reaksi pada suhu dan tekanan ruang. Ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan, yaitu menggunakan bahan mentah yang dapat diperbarui. Kedelapan, mengurangi derivatif, yaitu menghindari langkah tambahan seperti kelompok pelindung. Dan ke-9 yaitu katalisis, yaitu
menggunakan katalisis lebih efektif dan selektif daripada reagen stoikiometri. Ke-10, desain untuk degradasi, yaitu produk harus mudah terurai setelah digunakan. Contohnya deterjen. Dan 11 yaitu analisis real time, yaitu mencegah pembentukan zat berbahaya melalui pemantauan langsung. Dan terakhir 12 yaitu pencegahan kecelakaan, yaitu memilih zat yang meminimalisir potensi ledakan atau kebakaran. Halo, masih dengan saya. Nah, kita sudah berada di akhir video, di mana kita membahas contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah menggunakan tas belanja kain untuk mengurangi plastik. Kedua, memakai pupuk organik dibanding pupuk kimia berlebihan. Ketiga, mendaur ulang sampah plastik, kaca, dan kertas. Keempat, menggunakan bahan pembersih ramah lingkungan. Dan terakhir, kelima, memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nasisa. Saya dari kelas 10-5 dengan nomor absen 01. Nah, kali ini saya akan membuat video dengan tema kimia hijau atau green chemistry. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia yang ramah lingkungan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan penggunaan serta pembentukan zat berbahaya. Nah, ada pun tujuan dari kimia hijau, yaitu yang pertama, mengurangi limbah berbahaya, yang kedua, menghemat penggunaan energi, yang ketiga, menggunakan bahan aman dan terbarukan, yang keempat, melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Prinsip-prinsip kimia hijau itu ada 12, diantaranya yaitu yang pertama, pencegahan limbah lebih baik daripada mengolah limbah, yang kedua, efisiensi atom, yang ketiga, menggunakan bahan yang tidak beracun, yang keempat, mendesain produk yang aman bagi lingkungan, yang kelima, menggunakan pelarut ramah lingkungan, yang keenam, efisiensi energi, yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan, yang kedelapan, mengurangi penggunaan bahan tambahan yang tidak perlu, yang kesembilan, menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi, yang kesepuluh, produk mudah terurai, yang ke-11, pemantauan proses untuk mencegah pencemaran, yang ke-12, mengurangi potensi kecelakaan. Nah, setelah selesai 12 prinsip-prinsip kimia hijau, kita beralih ke contoh penerapan kimia hijau. Contoh penerapan kimia hijau ada 4. Yang pertama, penggunaan bioplastik dari bahan alami. Yang kedua, deterjen ramah lingkungan tanpa fosfat. Yang ketiga, pengolahan limbah industri agar tidak mencemari air. Yang keempat, penggunaan energi alternatif seperti biofuel. Nah, yang terakhir adalah manfaat kimia hijau. Manfaat kimia hijau juga ada 4. Yang pertama yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, yang kedua menjaga kesehatan manusia, yang ketiga menghemat biaya produksi jangka panjang, yang keempat mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian video dari saya dengan tema kimia hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Andi Atika Boampa, nomor urut absen 2. Saya dari kelas 10-5. Tahukah kalian bahwa satu langkah kecil dalam dunia kimia bisa memberi dampak besar bagi lingkungan? Karena itulah kimia hijau sangat penting untuk dipelajari. Maka dari itu, saya akan menjelaskan materi singkat yang saya ketahui tentang kimia hijau atau green chemistry. Kimia hijau adalah konsep dalam ilmu kimia yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan bahan berbahaya sehingga lebih ramah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kimia hijau memiliki 12 prinsip utama. Namun, agar lebih mudah dipahami, di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip yang paling penting dan paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah pencegahan limbah, yaitu mengurangi limbah sejak awal agar tidak mencemari lingkungan. Prinsip yang kedua adalah penggunaan bahan yang lebih aman, sehingga tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dan prinsip selanjutnya yaitu efisiensi energi, di mana proses kimia diusahakan menggunakan energi semaksimal mungkin agar lebih hemat dan ramah lingkungan. Prinsip tersebut dibuat agar perkembangan ilmu kimia tetap bermanfaat tanpa merusak lingkungan. Nah, selanjutnya contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan tas kain untuk mengurangi plastik. Yang kedua, menggunakan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Dan yang keempat, menghemat energi seperti listrik dan air. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kimia hijau merupakan konsep kimia yang bertujuan menciptakan produk yang lebih aman, ramah lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau, kita dapat menjaga lingkungan dan kesehatan manusia untuk masa depan yang lebih baik. Sekian penjelasan materi kimia hijau dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisran. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kimia hijau. Apakah teman-teman tahu apa sih itu kimia hijau? Mari kita ke penjelasannya lebih lanjut. Hijau adalah konsep dalam kimia yang menekankan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap proses kimia. Yang pertama, mengurangi limbah berbahaya. Yang kedua, menghemat energi. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang aman. Yang keempat, mencegah pencemaran lingkungan. 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Yang kedua, efisiensi atom. 3, sintesis yang lebih aman. 4, produk kimia yang tidak beracun. 5, penggunaan pelarut yang aman. 6, efisiensi energi. 7, bahan baku terbarukan. 8, mengurangi produk samping. 9, desain untuk degradasi. 10, analisis real time. Yang ke-11, penggunaan katalis. Dan yang ke-12 serta yang terakhir adalah keamanan proses atau pencegahan kecelakaan. Manfaat kimia hijau: yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih. Yang kedua, mengurangi risiko kesehatan manusia. Yang ketiga, mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan bioplastik yang mudah terurai. Yang kedua, pengolahan limbah industri agar tidak mencemari air. Yang ketiga, pembuatan obat dengan proses yang lebih aman.
Jadi, kesimpulannya adalah kimia hijau adalah solusi penting untuk mengatasi masalah lingkungan dengan cara mengubah cara kita untuk melakukan proses kimia agar lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas 10-5. Saya akan menjelaskan tentang kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah konsep kimia yang bertujuan mengurangi pengguna bahan berbahaya agar lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Prinsip-prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah terbentuknya limbah. Yang kedua, mengurangi pengguna bahan berbahaya. Yang ketiga, menggunakan proses yang lebih aman bagi manusia dan lingkungan. Yang keempat, menggunakan bahan kimia yang tidak beracun. Yang kelima, menghindari produk pelarut berbahaya. Yang keenam, menghemat dan menggunakan energi yang ramah lingkungan. 7. Penggunaan sumber daya terbarukan. Yang kedelapan, pengurangan deterioratif. Yang kesembilan, katalisis. Yang kesepuluh, katalisis. Yang ke-11, analisis waktu nyata. 12, kimia yang lebih aman. Yang pertama, plastik mudah terurai. Yang kedua, energi ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi pencemaran. Yang keempat, menggunakan bahan yang aman lingkungan. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Triandini Sukman dari kelas 10-5 nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari judul Kimia Hijau. Mari kita simak pembahasan. Oh my god. Kimia hijau adalah pendekatan dalam perancangan pembuatan dan penggunaan produk kimia. Sedemikian rupa untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Konsep ini bukan sekedar tentang mengolah limbah, melainkan mencegah terbentuknya limbah sejak dari tahap perancangan molekul. Prinsip pertama ini dirumuskan oleh Paul Anastas dan John Warner untuk memandu para ilmuwan dalam menciptakan proses kimia yang lebih berkelanjutan. 1. Mencegah limbah. Lebih baik mencegah timbulnya limbah daripada mengelola atau membersihkannya secara terbentuk. 2. Ekonomi atom. Merancang metode sintesis sehingga hasil akhir mengandung proporsi maksimal dari bahan baku yang digunakan. 3. Sintesis kimia yang kurang berbahaya. Menggunakan dan menghasilkan zat yang sedikit atau tidak beracun bagi manusia dan lingkungan. 4. Merancang produk yang lebih aman. Produk kimia harus dirancang agar tetap berfungsi namun tingkat toksisitasnya minimal. 5. Pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Menghindari penggunaan pelarut atau zat pemisah tambahan jika memungkinkan atau menggunakan yang tidak berbahaya. 6. Desain untuk efisiensi energi. Kebutuhan energi harus diminimalkan jika memungkinkan. Reaksi dilakukan pada suhu dan tekanan ruang. 7. Penggunaan bahan baku terbarukan. Mengutamakan bahan mentah dari hasil pertanian atau limbah proses lain, bukan dari sumber daya fosil yang menipis. 8. Menggunakan derivatif atau turunan. Minimalkan tahapan tambahan dalam reaksi seperti penggunaan gugus pelindung karena memerlukan reagen tambahan dan menghasilkan limbah. 9. Katalisis. Penggunaan katalisis yang selektif lebih baik daripada reagen. 9. Katalis. Penggunaan katalis yang selektif lebih baik daripada reagen
stoikiometrik untuk meningkatkan efisiensi reaksi. 10. Desain untuk degradasi. Produk kimia harus dirancang agar dapat terurai menjadi produk yang tidak berbahaya setelah digunakan dan tidak bertahan di lingkungan. 11. Analisis real time untuk pencegahan polusi. Pengembangan metodologi analisis yang memungkinkan pemantauan dan kontrol proses secara langsung untuk mencegah pembentukan zat berbahaya. 12. Kimia yang lebih aman untuk pencegahan kecelakaan. Memilih bahan yang digunakan dalam proses kimia untuk meminimalkan potensi kecelakaan seperti ledakan, kebakaran, dan paparan zat kimia. Tujuan utama kimia hijau: mengurangi paparan bahaya, melindungi pekerja industri dan konsumen dari zat kimia beracun. Keberlanjutan ekonomi. Proses yang lebih efisiensi berarti penggunaan bahan baku yang lebih sedikit dan biaya pengolahan limbah yang lebih rendah. Perlindungan ekosistem. Mencegah pencemaran air, udara, dan tanah yang dapat merusak keanekaragaman hayati. Plastik biodegradable, plastik yang terbuat dari pati jagung atau singkong yang dapat terurai oleh mikroorganisme. 2. Cat ramah lingkungan, cat yang rendah kadar sehingga tidak melepas gas berbahaya ke dalam ruangan. 3. Sistem dry cleaning modern menggunakan karbon dioksida cair sebagai pelarut alih-alih perkloretilina yang bersifat karsiogenik. 4. Energi terbarukan. Pengembangan sel surya dan baterai yang menggunakan bahan-bahan yang melimpah di alam dan tidak beracun. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, kenalkan nama saya Iqbal Musa dari 10.5. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kimia hijau atau green chemistry. Selamat menyaksikan. Kimia hijau atau green chemistry adalah pendekatan perancangan produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Fokusnya adalah mencegah polusi pada tingkat molekul melalui 12 prinsip. Adapun 12 prinsip utama kimia hijau yaitu 1. Mencegah limbah, 2. Ekonomi atom, 3. Sistematis minim bahaya, 4. Desain produk aman, 5. Pelarut aman, 6. Efisiensi energi, 7. Bahan baku terbarukan, 8. Kurangi deformatif, 9. Katalisis, 10. Degradatif lingkungan, 11. Analisis real time, 12. Pencegahan kecelakaan. Adapun definisi, pendekatan untuk merancang produk dan proses kimia yang berkelanjutan dan aman. Tujuannya, mencegah bahaya dari proses produk kimia, mengurangi polusi, dan melindungi kesehatan manusia serta ekosistem. Adapun contoh penerapan kimia hijau seperti energi, penggunaan panel surya dan energi terbarukan, rumah tangga, menggunakan pembersihan organik dan mengurangi plastik sekali pakai.
sampah organik, sampah plastik dapat didaur ulang. Membuat bak sampah sehingga sampah dari setiap rumah dapat dipilih-pilih lebih dahulu lalu diberikan ke bak sampah. Sampah dapat berupa sayuran dapat diolah menjadi pembasmi hama yang alami dan ramah lingkungan.